Bagi peserta yang mau langsung bertanya kepada Ustadz, bisa menekan tombol raise hand atau bisa melalui chat yang nanti akan kami bacakan dan sampaikan kepada Ustadznya. Ya, silakan. Apa ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz atau melalui chat? Ya, apa ada yang mau bertanya? Di chat ada tuh Mbak. Iya, Ustaz ya. Mohon pencerahan itu. Kalau yang di chat terbaca nggak Mbak Raya? Nggak bisa terbaca Ustaznya saya Oh kalau di ya, chat. nah, ya. Mohon pencerahannya Ustadz, kalau Yahudi zaman dulu hidup berdasarkan Taurat, lalu bagaimana dengan Yahudi zaman sekarang dan sejak kapan mereka terputus dari Taurat? Ya, pertama Yahudi sekarang nggak boleh lagi pakai Taurat. Karena Allah sudah nyatakan Taurat itu expire. Habis masa berlakunya. Ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Dengan ayat ini semua kitab-kitab suci itu sudah habis expired. Ya. Gantinya Al-Quran. Kami yang maunya Taurat. Iya, di Taurat itu, esensi Taurat itu ada semua dalam Quran. Katanya ahlu Zabur, enggak, kamu maunya Zabur. Ya, Allah katakan, enggak. Yang di Zabur itu ada kok dalam Al-Quran. Ya. Yang kata Injil juga begitu. Ya. Allah katakan apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini udah datang bayyinah ini ya. Kan esensinya sama-sama dari Allah. Zabur dari Allah, Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Ya kalau sama-sama dari Allah ya, ya kamu harus bisa mau menerima ya. Yang penting kan dari Allah kan. Allah katakan fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran ini semua kitab-kitab sebelumnya sudah terangkum ada di sini. Enggak, pokoknya kami maunya Taurat. Banyak nggak mau Injil. Ini terkecoh lagi. Ya, ini orang-orang yang terkecoh oleh nama, oleh istilah. Ya, nggak mau apa menerima esensi. Ya, saja manusia itu mementingkan esensinya kalau memang
namanya sudah nggak berlaku, ya sudah, ya jangan masih diungkit-ungkit aja. Ya, sejak kapan ini memang permasalahan manusia sejak zaman dahulu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ya, sejak diturunkan At-Taurah itu, ya, selalu ada manusia yang mau menerima dan yang nggak menerima. Ya, sebagaimana Al-Quran, kaum muslimin ada yang mau menerima, ada yang enggak. Ya. Ya, Taurat juga begitu mengalami. Ya, cuma kemudian, ya, opini yang ada sepertinya yang lebih menguat adalah yang tidak mau, ya, putus dari Taurat. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ahlul batil ini, orang-orang penolak Taurat ini, ya, pernah berada, ya, ataupun ahlul Injil yang menolak esensi Injilnya, ya, jika mereka berada dalam kekuasaan, ya, ya, sehingga, ya, karena berkuasa itulah, ya, seseorang bisa lebih menancapkan, ya, kalau itu batil ya kebatilannya, kalau yang hak itu haknya, ya. Dan peristiwa-peristiwa semacam ini, ya, sering terjadi, baik, ya, yang sifatnya baik positif maupun yang negatif, ya. Ya, satu hal yang positif apa? Misalnya di alam Islami ini seakan-akan bacaan Quran itu hanya riwayat hafaz, ya. Ya, padahal Masya Allah kita tiap Rebo diperkenalkan riwayat Warsh misalnya, ya. Ya. Kenapa? Karena dulu ketika Khilafah Utsmaniyah, ya, melihat orang susah banget, ya, kalau harus dibebaskan belajar Quran apa aja, maka negara memiliki satu kebijakan, ya, umat semua, ya, fokus kepada riwayat hafaz misalnya, ya, kecuali daerah-daerah pedalaman di Afrika, karena secara umum di Afrika yang berlaku Warsh, jarang orang Afrika, orang apa katakan Maroko gitu-gitu, ya, Maroko, Jazair, ya, Mauritania itu jarang pakai hafaz, ya, karena memang jarak mereka dengan ibu kota Istanbul saat itu kan memang jauh, ya. Daerah-daerah yang memang dikirim para ulamanya, terutama negeri ini, ya, ya, maka hafaz lebih populer, kekuasaan begitu, ya. Ya. Di zaman Abbasiyah kekuasaan pernah menggunakan opini apa Quran itu ciptaan Allah, bukan kalamullah. Itu sempat eksis juga itu, ya. Termasuk ketika kelompok orang-orang Yahudi itu berkuasa, ya, mereka bisa dengan leluasa mengeksiskan pemikiran penolakan Taurat, ya, walaupun penolakannya dengan merubah isinya, ya, istilahnya yuharrifun al-kalima amma wadhihi ataupun yuharrifun al-kalima min ba'di mawadhihi, ya. Ada yang dirubah secara total, ya, ya. Ya, ada yang dirubah apakah misalnya dalam pelaksanaannya, ya. Dulu orang katakan berzina itu dicambuk, ya, ya. Tadinya dicambuk, dengan berkembangnya zaman kita rubah aja, nggak usah dicambuk. Ya, itu yang pernah terjadi di dalam sejarah yang juga diabadikan oleh Al-Quran, ya. Gaya-gaya Yahudi yang modelnya seperti ini. Baik, Allah. Ya,
Jazakallah Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, apa yang disebut dengan orang yang fajir? Apakah mereka menyembah Allah? Syukran Ustaz. Iya, memang fajir ya, kalau dalam kitab Arba'in itu lawan katanya as-sidqu. Ya. Kejujuran, kebenaran itu disebut dengan as-sidqu. Wa inna sidqa ya yahdi ilal jannah. Ya. Lawan katanya wa innal fujur disebut dengan fujur. Ya. Ketidakjujuran itu disebut dengan fujur. Ya. Maka disebut dengan fajir ya orang yang melanggar ya, kebenaran yang ada. Ya. Tentu semua manusia yang kafir sekaligus berstatus fajir. Ya. Allah katakan apa? Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya. Fajarah itu jamak ya, yang bentuk tunggalnya fajir. Ya. Semua orang kafir fajir. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ya. Namun ya, sangat sedih jika seorang muslim juga berstatus fajir. Ya. Ya, muslim tapi ya, semua tingkah-tingkahnya, pemikirannya tidak menunjukkan keislamannya, berarti muslim fajir. Ya. Walaupun kalau dia bertobat, insya Allah ya, ada harapan diampuni kefajirannya itu insya Allah. Ya. Baik, silahkan lanjut. Ya Ustadz, ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, apa yang bisa dilakukan jika menemui murid usia SMP yang tidak percaya dengan yang goib? Karena dia mendapat dari media sosial bahwa sekarang sudah banyak yang tidak percaya kepada Allah. Sementara yang saya ajarkan baca Quran atau qiraat Ustadz. Qiraati. Iya. Ya, bagus itu ya. Untuk sementara ya, mungkin sebulan atau setahun. Udah nggak usah diperbincangkan dulu deh ya. Udah kalau mau ngaji-ngaji aja deh. Ya, udah nggak usah bahas-bahas gaib-gaib dulu ya. Ayo kita ngaji aja dulu yuk ya. Al-Fatihah udah bisa belum? Belum. Ayo kita ajari Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah. Terus Al-Ikhlas sudah bisa? Belum. Ayo baca Al-Ikhlas. Terus lanjut ya. Ya. Insya Allah ayat-ayat yang dibaca itu ya, kata sebagian orang-orang yang soleh bagaikan ya, air deras yang mengalir ke selokan. Ya. Selokan itu kalau ada air deras, ya, bawa semua itu yang namanya kotoran, sampah. Ya. Ya. Begitu juga manusia ini. Ya. Manusia yang tidak percaya pada gaib itu berarti di dalam pikirannya, dalam hatinya itu banyak kotoran-kotoran ya. Apakah yang dihasilkan dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan televisi, sekarang nambah lagi lingkungan medsos ya. Aduh ya. Ya. Jadi harapannya ya udah nggak apa-apa udah. Yang penting kamu harus bisa baca ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Syukur-syukur nambah lagi. Ya. Insya Allah ayat-ayat itu bagaikan air deras yang mengikis semua kotoran yang ada di pikiran, yang ada di hati. Ya. Syukur-syukur ditambah lagi. Ayo, ya. Sudah bisa istighfar enggak? Astagfirullah. Sudah bisa baca tasbih enggak? Ya. Itu kalau sudah bersihkan oleh derasnya air ayat-ayat Allah dan zikir-zikir, insya Allah nyambung sendiri nanti ya, bahwa gaib itu ada. Ya. Memang gaib ini nyambungnya hanya dengan ashabul fitrah ya. Padahal waktu dia bayi
Cuma dia nggak bisa ngomong aja. Ya. Waktu dia bayi itu sejak di perut ibu, bahkan lahir mungkin baru setahun, 2 tahun, itu di dalam dirinya ada yang namanya iman bil ghaib. Ya. Cuma setelah agak gede, kotoran mulai masuk. Ya. Ya. Alat bersihnya nggak ada. Mungkin dari orang tuanya, dari lingkungannya. Ya. Tapi enggak. Ya biasanya orang begini ngajinya telat. Ya. Ngajinya udah SMP, baru ngaji. Ya udah ya, udah keburu. Ya, numpuk itu penghalang-penghalang iman kepada Allah itu. Ya. Ya udah, berarti ya, dikembalikan dulu kepada Allah. Ya. Insya Allah ya, dengan gampang manusia. Sebagaimana ibu-ibu kalau diajak Imam Nawawi kan gampang banget. Ya. Nggak masuk akal apapun kalau itu dari Allah, dari Rasulnya dengan hadits sahih, beres. Ya. Ada yang oh begitu kok begitu, nggak ada. Insya Allah. Sadaqallahu wa rasuluh. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf sampai di sini kaji kita. Dan saya tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.